Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai piutang wesel. Sebelum masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nih apa tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari piutang wesel, mampu mengidentifikasikan jenis-jenisnya, mengidentifikasikan periode diskonto piutang wesel, menerapkan prosedur pencatatan tanggal jatuh tempo pada piutang wesel, mampu menerapkan cara perhitungan pada piutang wesel, serta mampu melakukan pencatatan pada piutang wesel. Pembahasan pertama ialah pengertian dari piutang wesel. Wesel ialah janji tertulis atau surat untuk membayar sejumlah tagihan uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Piutang wesel ini dapat didiskontokan dengan cara meminjamkan uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan dan dikurangi dengan bunga diskonto. Berikut adalah contoh dari bentuk bukti transaksi wesel. Di sebelah pojok kanan itu terdapat tanggal penerbitannya, lalu jumlah, lalu di situ terdapat bunga sebesar 10%, tanggal jatuh tempo, pihak yang menarik dan pihak yang tertarik. Pihak yang menarik itu PD Jaya Kartika yang di sebelah kanan ya, dan pihak yang tertarik ialah toko 123. Wesel di sini terdapat dua jenis. Yang pertama wesel berbunga dan yang kedua wesel tidak berbunga. Wesel berbunga ialah wesel yang memuat nominal wesel pada saat penarikan, bunga wesel pada saat jatuh tempo. Nilai wesel diperoleh dari nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Langsung saja kita ke rumus bunga wesel. Karena di sini wesel berbunga, maka kita harus tahu dulu nih rumus dari bunganya itu. Kita peroleh dari nominal wesel dikali persen bunganya itu sendiri, misalnya 10% kah, 12% kah, atau 15%, dikali jangka waktu wesel. Misal kasusnya jangka waktu weselnya itu 80 hari, berarti kita catat 80 per 360 hari. Langsung masuk kita ke pencatatan wesel berbunga. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2019, PD Rahayu menjual barang dagangnya secara kredit pada toko Hastuti sebesar 5 juta. Sedangkan pada tanggal 5 Maret 2019, PD Rahayu menarik wesel atas toko Hastuti dengan nilai 5 juta dan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2019 dengan bunga 18% per tahun. Di sini jangka waktu weselnya itu 60 hari ya. Maka pencatatan pada saat terjadinya penjualan secara kredit yaitu tanggal 1 Maret 2019, kita catat debit piutang dagang sebesar 5 juta pada penjualan sebesar 5 juta. Jadi piutang dagangnya toko Hastuti bertambah di sebelah debit dengan nominal 5 juta, penjualan PD Rahayu bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Sementara pada saat penarikan wesel tertanggal 5 Maret 2019, kita catat wesel tagih bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta, lalu piutang dagangnya ini berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta. Kenapa piutang dagangnya ini berkurang? Karena penagihan ini sudah dialihkan dengan diterbitkannya wesel tagih.
dengan nominal yang sama sesuai dengan piutang sebelumnya ya, yaitu 5 juta. Lalu bagaimana sih kita mencatat pada saat jatuh tempo nih? Kita hitung terlebih dahulu jangka waktu wesel, yaitu 60 hari, mulai dari 5 Maret sampai dengan 4 Mei. Jadi tanggal 5 Maret itu diterbitkannya wesel hingga jatuh tempo wesel tersebut. Kita perhitungkan terlebih dahulu juga bunga wesel 5 juta dikali 18% dikali 60 per 360, maka kita peroleh bunga wesel 150.000. Maka kita catat kas sebesar 5.150.000. Ini sudah ditambahkan dengan nominal bunga wesel ya, yang 150.000 itu. Di sebelah kredit pendapatan bunganya sebesar 150.000 sesuai dengan perhitungan kita di bunga wesel di atasnya. Lalu wesel tagih berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta. Di sini kita akan memperhitungkan diskonto yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Wesel ini dapat didiskontokan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi apabila sebelumnya toko Hastuti ingin mendiskontokan weselnya kepada bank sebelum saat tanggal jatuh tempo, maka kita harus perhitungkan terlebih dahulu berapa nominalnya dengan rumus nilai jatuh tempo dikali persen diskonto. Di sini persen diskonto ya, bukan persen bunga. Persen diskonto dikali periode diskonto per 360 hari. Langsung saja ya kita ke contoh soal. PT Matraman memiliki wesel tagih atas nama PD Makmur dengan nilai nominal sebesar 12 juta berbunga 12% per tahun. Wesel tersebut bertanggal 10 Mei 2019 dengan jangka waktu 60 hari dan jatuh temponya 9 Juli 2019. Lalu pada tanggal 19 Juni 2019 wesel tersebut didiskontokan ke bank sebesar 10%. Maka pencatatan pada saat terjadinya diskonto ini kita harus perhitungkan hasil penjualan wesel atau perhitungan diskontonya. Nilai nominal wesel sebesar 12 juta. Bunga wesel kita perhitungkan nilai nominal wesel 12 juta dikali persen bunga 12 dikali 60. 60 ini jangka waktu wesel ya. 60 hari per 360 hari. 360 hari ini 1 tahun ya. Jadi kita peroleh bunga wesel sebesar 240.000. Maka nilai jatuh temponya ialah 12 juta ditambah 240.000, maka totalnya 12.240.000. Lalu kita perhitungkan terlebih dahulu periode diskonto. Periode diskonto ini kita hitung sejak wesel tersebut didiskontokan ke bank pada tanggal 19 Juni hingga 9 Juli pada saat jatuh temponya wesel. Dari 19 Juni ke 9 Juli itu kan berarti perhitungannya 20 hari. Maka kita hitung diskontonya. Nilai jatuh tempo 12.240.000 dikali persen diskonto yaitu 10% dikali 20 hari periode diskonto per 360 hari. Maka kita peroleh diskontonya itu ialah 68.000. Maka kas yang kita terima 12.240.000 kita kurangi dengan nominal diskonto yang 68.000, totalnya 12.172.000. Maka pencatatannya ialah di debit
kas bertambah sebesar 12.172.000, di kredit bertambah pendapatan bunga sebesar 172.000 dan wesel tagih berkurang sebesar 12 juta. Di sini terdapat selisih 172.000. Nah, karena nominal kas yang diterima ini lebih besar daripada nilai nominal wesel yang sebelumnya itu 12 juta, maka PT Matraman memperoleh pendapatan bunga sebesar 172.000. Selanjutnya, wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga ini memuat nominal wesel yang sama dengan nilai wesel pada saat jatuh tempo. Jadi tidak ada perbedaan nominal pada saat jatuh tempo ataupun saat penerbitan wesel. Pencatatan wesel tidak berbunga. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2019, PD Ratu menjual barang dagang pada toko Raja sebesar 4 juta secara kredit. Kemudian, pada tanggal 4 Januari 2019, PD Ratu menarik wesel atas toko Raja dengan nilai nominal sebesar 4 juta dan tanggal jatuh temponya 5 Maret 2019. Maka, pencatatan yang pertama itu tanggal 2 Januari pada saat terjadinya penjualan, piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta, penjualan PD Ratu bertambah di sebelah kredit sebesar 4 juta, dan pada saat penarikan wesel tanggal 4 Januari 2019, wesel tagih bertambah sebesar 4 juta, di kreditnya piutang dagang sebesar 4 juta. Maka pada saat jatuh tempo pun nominalnya sama ya. Kas yang kita terima 4 juta, begitu juga wesel tagih yang telah dilunasi yaitu 4 juta. Berikut perhitungan diskonto pada wesel tidak berbunga. Nominal wesel dikali persen diskonto dikali periode diskonto per 360 hari. Pencatatan pendiskontoan wesel tidak berbunga. PT Matraman memiliki wesel tagih atas nama PD Makmur dengan nilai nominal sebesar 12 juta. Wesel tersebut bertanggal 10 Mei 2019 dengan jangka waktu 60 hari dan tanggal jatuh temponya 9 Juli 2019. Sedangkan pada tanggal 19 Juni 2019, wesel tersebut telah didiskontokan ke bank sebesar 12%. Maka kita hitung nilai nominal weselnya 12 juta, periode diskontonya mulai kita perhitungkan sejak didiskontokan hingga jatuh tempo 19 Juni sampai 9 Juli. Itu kita perhitungkan berapa hari. Kita setelah hitung 20 hari kita peroleh, maka diskontonya kita masukkan ke dalam rumus 12 juta yaitu nilai nominal wesel dikali persen diskontonya 12% dikali periode diskonto 20 hari per 360 hari. Kita peroleh nilai nominal diskonto 80.000. Maka kas yang diterima ialah 11.920.000. Diskonto ini baik di wesel berbunga ataupun wesel tidak berbunga, caranya dikurangkan ya, karena di sini kita kan menjual wesel sebelum saat jatuh tempo, maka kita memperoleh pengurangan dari diskontonya itu. Jadi pencatatannya, kas yang kita terima sebesar 11.920.000, di debit beban bunga sebesar 80.000, di kredit wesel tagih sebesar 12 juta. Karena kas yang kita terima lebih kecil daripada nilai nominal weselnya, maka 80.000-nya ini
kita masukkan ke dalam akun beban bunga. Kalau sebelumnya itu kita memperoleh lebih besar daripada nilai nominal wesel, maka kita masukkan akun pada pendapatan bunga. Terima kasih pembahasan pada kali ini, sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.